Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Desmaina Wijaya dengan NIM 19042098. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi yang dimiliki seseorang karyawan secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan visi misi organisasi melalui kinerja strategis organisasi tersebut. Pengembangan sumber daya manusia terdiri dari pengertian pengembangan sumber daya manusia, tujuan pengembangan sumber daya manusia, manfaat pengembangan sumber daya manusia, teknik-teknik pengembangan sumber daya manusia, metode pengembangan sumber daya manusia, dan terakhir evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Baiklah, yang pertama pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Selanjutnya, tujuan pengembangan sumber daya manusia yang pertama, tenaga kerja yang terampil sangat dibutuhkan. Yang kedua, sumber daya manusia sangat menentukan produktivitas. Yang ketiga, adanya perubahan globalisasi. Yang keempat, tempat kerja semakin kompleks. Yang kelima, perusahaan semakin sadar akan manfaat pelatihan. Yang keenam, perubahan iptek yang cepat. Selanjutnya, ada manfaat pengembangan sumber daya manusia terdiri dari manfaat untuk organisasi, manfaat bagi karyawan atau pegawai. Yang pertama, manfaat untuk organisasi yaitu terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja, memperlancar jalannya komunikasi, penyelesaian konflik secara fungsional, mendorong sikap keterbukaan manajemen. Selanjutnya, manfaat untuk karyawan atau pegawai. Yang pertama itu membantu para pegawai membuat keputusan dengan baik. Yang kedua, terjadinya internalisasi dan operasional faktor-faktor multifasional. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Yang keempat, timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Yang kelima, peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stres. Yang keenam, meningkatkan kepuasan kerja. Yang tujuh, tersedianya informasi. Yang delapan, semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang. 9. Makin besarnya tekad pekerja untuk lebih mandiri. Yang terakhir, mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan. Selanjutnya ada teknik-teknik pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, penentuan kebutuhan. Yang kedua, penentuan sasaran. Yang ketiga, penetapan isi program. Yang keempat, identifikasi prinsip-prinsip belajar. Yang kelima, pelaksanaan program. Yang keenam, penilaian pelaksanaan program. Selanjutnya ada metode pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, rotasi pekerjaan. Yang kedua, magang dan coaching. Yang ketiga, pelatihan vestibul. Yang keempat, kuliah dan presentasi video. Selanjutnya, pengertian evaluasi pengembangan sumber daya manusia yaitu pengumpulan informasi secara deskriptif, sistematif, dan berbeda-beda untuk membuat keputusan pengembangan yang efektif terkait dengan seleksi, adopsi, nilai, dan modifikasi berbagai kegiatan pembelajaran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.